Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ke-8 Ramadan 1446 Hijriah kita ketemu lagi dalam suasana yang bahagia. Banyak yang bertanya-tanya kenapa kita nggak pernah lagi menampakkan batang hidungnya di depan kamera. Ya karena bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, kita meraih kesempatan beribadah, mengumpulkan pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan. Apa kabar teman-teman? Hari ini suasana hari hujan, dan hujan ini sudah dimulai dari semalam hingga pagi menjelang siang ini masih hujan. Semoga hujan ini akan menjadi berkah di bulan Ramadan di hari ke-8. Karena hari ke-8 adalah hari yang penuh keberuntungan. Sebagaimana angka 8 yang tidak memiliki ujung dan tidak memiliki sudut dimanapun. Jadi semoga keberuntungan juga menaungi timnas Indonesia yang kurang lebih 10 hari lagi akan tandang ke Australia, melanjutkan perjalanan di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Kita membuat konten pakai sedikit kelengkapan biar suaranya kedengaran lebih terdengar jelas karena di luar sana hujan deras. Jadi makanya kita memakai mic. Jarang kita sebenarnya memakai mic. Biasanya mic yang gede tuh di atas kepala, mic sinetron. Hari ini kita membahas tentang persiapan timnas karena kemarin sudah melakukan latihan-latihan ringan. Pemain-pemain timnas Indonesia yang berdomisili atau masih ada di tanah air kemungkinannya akan berangkat di tanggal 15 nanti, sepekan lagi akan berangkat ke Australia dan menjalani latihan di sana selama 5 hari. Apakah itu cukup? Semoga cukup. Sampai batas ini keyakinan kita masih full. Fullnya kenapa ya? Kalau 100% keyakinan kita Indonesia, timnas kita berlaga di Piala Dunia 2026, ya karena ada banyak naturalisasi kemarin dilegislasi oleh anggota-anggota perwakilan rakyat kita di DPR, menaturalisasi sekaligus 3 pemain. Nah, yang menjadi sorotan nih, Martin Paes sudah punya pendamping menjaga gawang timnas kita. Emil Audero juga kemungkinan akan dipasang oleh Coach Patrick Kluivert. Patrick Kluivert diramal oleh peramal Feng Shui. Kok kita ingin saya membahas ramalan-ramalan? Bukan, tapi sedikit kita bahas. Patrick Kluivert kelahiran 1 Juli 1976. Beliau ini memiliki siul naga berunsur kayu. Jadi kemungkinan masa kepelatihan Patrick Kluivert di Indonesia akan menjadi masa keemasan beliau. Tapi ngomong-ngomong tentang Coach Patrick Kluivert, ada sedikit yang membuat kita penuh tanda tanya. Jadi ada pemain-pemain yang bisa diandalkan, ternyata nggak dimainkan pada pertemuan menghadapi Australia. Contohnya seperti Asnawi Mangku Alam, Kevin Dick yang juga dilanda cedera, atau Shane Patinama. Apa yang terjadi sebenarnya? Tentunya Coach Patrick lebih tahu dan lebih bisa memilih pemain-pemain yang bisa meraih kemenangan hadapi tim tuan rumah Australia nanti. Nah, yang lagi rame-rame diperbincangkan oleh pencinta sepak bola, Elkan Bagot tetap menolak bermain untuk timnas hadapi Australia. Kenapa? Ya tentunya Elkan Bagot mempertimbangkan kesehatan ataupun cedera yang dialami belum sempurna pulih. Jadi Elkan memikirkan kalaupun dia main nanti kualitas permainannya di bawah rata-rata pemain yang bisa diandalkan di lapangan. Jadi Elkan menolak untuk bisa bermain di timnas. Nah, itu berita yang lagi rame. Bukan nasionalismenya dipertanyakan, bukan. Karena kondisi kesehatannya, tapi kalau kondisi kesehatan di klub, dia malah bersinar. Bukan itu pertimbangannya. Karena di klub,
pertandingannya agak jarak ya. Sementara menghadapi Australia dan Bahrain kemungkinannya pertandingan yang betul-betul menguras tenaga serta ya orang-orang ataupun para pemain yang lebih baik yang bisa diturunkan oleh Coach Patrick Kluivert. Kita terlalu banyak ngomong di bulan Ramadan ini, takutnya jadi gibah mengulangi pahala puasa kita. Langsung saja kita melihat berita-berita terbaru dari Timnas, diambil dari Bung Chin Football. Kita simak beritanya. Puncak kejayaan. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam tren yang sangat baik dengan segala pencapaiannya saat ini. Media-media luar negeri bahkan menilai bahwa progres Timnas Indonesia saat ini sangatlah mengejutkan. Media luar negeri seperti Short Goal Net, Soccer Sport, dan Tutto Mercato Web menilai bahwa Indonesia sempat diprediksi menjadi negara yang akan jadi lumbung gol di grup C kualifikasi Piala Dunia, mengingat grup C diisi 3 negara terkuat di Asia, sekaligus langganan Piala Dunia, Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Mereka adalah negara terkuat di wilayah Asia, maka tak heran saat Indonesia sempat diprediksikan tak akan memberi perlawanan yang pasti. Akan tetapi Indonesia ternyata mampu memberikan perlawanan, dan justru sementara ini menempati posisi 3 di grup C yang membuat Timnas Indonesia mulai dibahas media-media besar Eropa saat ini. Dan untuk pengumuman Garuda Calling, sepertinya sebentar lagi akan kita ketahui, mengingat akun sosial media resmi Timnas Indonesia sudah memberi tanda bahwa sebentar lagi pengumuman siapa saja pemain yang dipanggil akan segera diumumkan kepada publik. Perkiraan hari ini atau mungkin besok kita semua sudah disuguhkan daftar nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, dan kabarnya ada beberapa nama yang akan dicoret. Dari beberapa nama tersebut ada nama-nama yang membuat banyak fans terkejut jika memang tak dipanggil. Berikut adalah pemain yang diisukan dicoret dari daftar pemain yang dipanggil: Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, Rafael Struik, Sadil Ramdhani, Shane Patinama, Muhammad Ferrari, Hernando Ari, Hoki Caraka. Ya, nama-nama tersebutlah yang diisukan tak dipanggil Patrick Kluivert. Ya, tentunya semuanya hanya rumor ya teman-teman. Kita tunggu saja pengumuman pastinya, yang mungkin 1 atau 2 hari lagi bakalan muncul. Untuk Rafael Struik dan Patinama Mimin rasa harusnya masih tetap dipanggil, mengingat kedua pemain ini kualitasnya lebih baik daripada pemain Liga 1 Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Ya, saat ini Timnas Indonesia mulai jadi bahan perbincangan media-media Eropa, dan di negara ASEAN bahkan Timnas Indonesia Senior sudah dianggap tim nasional termewah di ASEAN, bahkan Asia, yang membuat Presiden AFF bahkan merencanakan pertandingan Timnas Indonesia Senior versus ASEAN All-Star. Ya, agenda pertandingan ini sedang dikaji oleh pihak AFF, yang tentunya juga menunggu persetujuan dari PSSI. Akan tetapi menurut kebanyakan para fans, pertandingan tersebut hanya buang-buang waktu. Menurut para fans, jika pertandingan tersebut mempengaruhi ranking FIFA, ya boleh-boleh aja dilaksanakan. Akan tetapi jika tidak, ya mau ngapain? Yang ada para pemain Timnas Indonesia rawan cedera nantinya, mengingat sepak bola ASEAN terkenal sebagai sepak bola Shaolin Soccer. Ujar para fans Garuda, ya negara-negara ASEAN sepertinya sangat yakin jika Indonesia masih sama levelnya dengan mereka. Maka dari itu negara-negara ASEAN sangat ngebet pengen tanding dengan Timnas Indonesia Senior. Presiden AFF mengatakan bahwa skuad Timnas Indonesia sangat mewah dan patut dicoba menghadapi ASEAN All-Star. Presiden AFF mengklaim bahwa pertandingan ini akan sangat seru dan pasti ditunggu-tunggu, ujar Presiden AFF tersebut. Setuju nggak nih teman-teman dengan usulan Presiden AFF ini? Komen di bawah ya. Lanjut, oknum fans FOMO kembali berulah. Erick Thohir ingatkan para oknum fans yang berkomentar rasisme kepada pemain Chelsea, hingga buat Kevin Dix klarifikasi. Hati-hati dalam berkomentar di sosial media, apalagi menyerang pemain dari negara lain dengan kata-kata yang berbau rasisme dengan alasan membela pemain Indonesia. Ya, kata-kata itulah yang disampaikan oleh Bung Jebret dan Bapak Erick Thohir yang menyayangkan komentar-komentar rasisme yang dilontarkan oknum netizen Indonesia kepada pemain Chelsea. Serangan oknum fans FOMO ini bermula saat laga 16 besar Piala Eropa yang mempertemukan FC Copenhagen versus Chelsea, yang mana di laga tersebut pemain Timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix, terlibat duel dengan pemain Chelsea yang bernama Trevoh Chalobah. Pada duel tersebut sungguh disayangkan Kevin Dix salah mengantisipasi gerakannya, yang mengakibatkan Kevin Dix terkilir dan merasakan nyeri di pergelangan kakinya, yang membuat Kevin Dix dinyatakan cedera dan ditarik keluar. Ya, tentunya para fans Timnas Indonesia sempat merawat khawatir dengan Kevin Dix, mengingat kurun 12 hari lagi, Kevin Dix akan bermain bersama Timnas Indonesia melawan
melawan Australia. Akan tetapi hari ini kita sedikit lega. Terpantau cedera yang dialami Kevin Dix tak parah dan dinyatakan aman. Akan tetapi Kevin Dix tetap diharuskan menjalani pemulihan. Akan tetapi di luar dugaan banyak oknum fans FOMO yang malah menyerang pemain Chelsea tersebut dengan kata-kata yang berbau rasisme. Tentunya hanya butuh beberapa jam saja kabar ini langsung viral di Indonesia yang sampai-sampai pemain timnas Indonesia Kevin Dix membuat pernyataan melalui sosial medianya seperti ini. Saya melihat adanya pelecehan rasial terhadap Trevoh Chalobah di Instagram terkait cedera saya. Itu kesalahan saya sendiri. Saya tidak menoleransi rasisme dan dikriminalisasi dalam bentuk apapun. Setiap orang berhak mendapatkan rasa hormat dan kesetaraan. Tulis Kevin Dix. Ya tentunya kejadian seperti ini tak boleh terjadi lagi di kemudian hari, yang tentunya ini dapat mencoreng martabat baik supporter Indonesia di mata dunia. Bahkan tim nasional sepak bola Indonesia juga terkena imbasnya, yang mana akhir-akhir ini padahal supporter maupun timnas Indonesia dalam tren yang sangat baik di mata negara-negara Eropa. Bahkan media-media besar di Eropa membahas kefanatikan fans timnas Indonesia yang sangat ramah. Dan timnas Indonesia juga sedang mulai dikenal dunia. Ya jadi baiknya kita semua mulai berhati-hati dalam berkomentar di sosial media, terkhususnya untuk fans FOMO di luar sana. Alangkah baiknya kita sama-sama mendukung timnas Indonesia dengan damai dan baik. Hari-hari berikutnya di bulan Ramadan ini semakin menjadi hari-hari yang penasaran untuk kita pencinta sepak bola Indonesia dan para pendukung timnas Indonesia, karena dua pertandingan akan terjadi di bulan Ramadan ini. Nah, hitungannya tanggal 20 berkunjung ke Sydney, tinggal beberapa hari lagi. Apakah persiapan akan cukup? Pasti akan cukup. Ada banyak hal yang menjadikan kita tetap berkeyakinan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Seperti yang sudah dibahas di konten-konten sebelumnya. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini dukungan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita lainnya adalah JIS akan menjadi home base timnas Indonesia, baik timnas putri maupun timnas usia 20, 23, 21, 17 tahun akan menjadikan JIS menjadi salah satu pilihan yang terbaik untuk home base timnas Indonesia. Berita lainnya, Ratmanun dia bakal diturunkan menghadapi Australia karena terakumulasi kartu, dan kemungkinannya kita masih mengandalkan pemain lainnya seperti Kevin Payet-Dong, Jay Inces ataupun Rizky Ridho. Semoga saja doa dukungan kita terus untuk timnas menjadikan semangat timnas Indonesia lebih percaya diri dan lebih bisa memantapkan posisi kita di Asia dan dunia. Terima kasih sudah menyimak konten channel Dedi Sapa Teman hari ini. Semoga besok kita berkesempatan lagi membuat konten-konten yang lebih bersemangat. Lanjutkan puasa kita, terus berusaha untuk melakukan yang terbaik-terbaik. Menjaga hati dan pikiran kita. Dukung terus timnas Indonesia. Assalamualaikum.